sering nggak ketemu di saudara atau apa yang kadang-kadang kita kan punya tante, om yang di acara keluarga, kok kamu nggak gini, kok kamu nggak itu. How do you answer gitu? Mungkin banyak kan yang memilih untuk gitu juga kan, yang wah nggak mau ini, nggak mau. Tapi mungkin diteror dengan gini. Kamu jawabnya gimana kok gitu? Atau diemin aja at this point? Gini, ya. Kalau nanya gitu, coba misalnya nanya. Ugli, kan keluarga ya. Kamu itu udah umur berapa sih, udah sukses, kok masih sendirian aja? Mau makan? Mau. CLBK lagi dengan Sarah Sechan. CLBK cerita lama babak kedua, karena semua cerita punya kesempatan kedua. Ada TJ Ruth. Yeay! Terakhir ketemu beberapa tahun lalu di acaraku yang satu lagi. Iya. 10 tahun? Ada kali 10 tahun. Apa kabar dirimu? Baik. Teteh apa kabar? Aku sehat. Waktu terakhir kita ketemu itu, aku bahas kamu tuh udah pernah jadi sekretaris, jadi guru, jadi ini, jadi itu, jadi ini, jadi itu. Semua udah pernah kan? Iya. Sejak pertemuan kita terakhir sampai sekarang, ada lagi yang dilakukan selain jadi aktor? Ada. Apa? Menua. Dan beruban. Alhamdulillah. Dan berkerut. Alhamdulillah. Banyak orang yang tidak sampai titik itu. Betul. Bersyukurlah, ya kan? Bersyukurlah. Terus sekarang ada film yang baru dikerjakan? Dikerjakannya sudah lama, mungkin tinggal tunggu tayangnya. Horor? Drama bersama Adul dan Rizky Bilar. Jadi apa dirimu? Jadi empok-empok, ya seperti biasa. Empok-empok. Tapi menikmati dunia film ini? Sangat. Apa yang disukain? Betapa kita bisa menjadi ya apapun karakter yang kita dapat. Itu kan sesuatu yang nggak semua profesi bisa dapat gitu. Maksudnya ketika jadi A, B, C, tentu itu buat aku sih suatu kenikmatan tersendiri ya ketika harus mengulik, mengcrafting karakter itu. Gitu. Lama nggak proses masuk ke satu karakter kalau itu? Pernah nggak yang ribet gitu? Pernah. Apa? Yang mana? Jadi apa? Ini mungkin yang sekarang ini, terbaru, yang lagi nunggu tayang nih. Itu mungkin masih agak lebih lama lagi karena syutingnya baru selesai. Karena di situ buat aku pribadi, aku belum pernah dapat karakter yang memang the whole script itu harus bahasa Jawa gitu. Memang sih aku orang Jawa gitu, tapi bisa bahasa Jawa bisa, tapi kalau harus dengan karakter orang lain dan harus dengan seluruh dialognya dengan bahasa Jawa itu belum pernah. Jadi itu buat aku sih berat. Rada challenging. Ada peran yang belum tapi pengen? Pengen jadi anak SMA dong, pengen banget deh. Bisa nggak sih? Kayak kapan sih? Aku pun. Sama. Kapan sih? Masih bisa kan? Tapi jadi SMA yang zaman dulu ya, yang maksudnya yang kalau zaman kita kan agak sejaman ya. Ya kan kita sejaman. Dikit ya. Dikit. Ya aku mudaan dikit. Dikit doang, tapi kan 3 sama jam. Iya masih 3 jam kan sama kan masih segitu. Begitu naik dikit langsung suruh pulang kan? Suruh pulang, kalau enggak sama ininya, sama pasti ini bagian yang suka ke juniornya ya kan. Rokok. Dirimu tuh besar di mana sih? Jakarta. Tapi orang Jawa. Nyokap asli. Bokap Dayak, nyokap Jawa. Kenapa dipanggilnya Ugli? Itu mah nama panggilan kecil aja. Mama, ibu manggil Ugli. Sebenarnya dari kan nama asliku kan Ruth. Ruth Permatasari. Nah, sebenarnya tuh tadinya dikasih panggilan tuh Ruri gitu. Ruri. Oke. Nah, nggak bisa ngomongnya karena cadel. Uli gitu kali sejarahnya menurut gue. Menurut gue sejarahnya gitu.
Rada jauh ya dari Luli ke Ugli. Luli, gitu kali ya. Ugli. Ntar gue tanya dulu inner child gue. Tadi dia ngomong gini, Apa? sebetulnya gue katanya kalau diundang ke podcast itu gue suka bingung, karena merasa hidup gue nggak rame. Emberan. Nggak rame itu apa sih? Maksudnya nggak rame itu apa? Nggak ada skandal gitu. Emberan nggak ada skandal. Emberan nggak ada skandal. Kenapa dong bikin skandal pakai apa skandal. gitu yang biar di apa dunia entertainment gitu. DJ begini nasibnya sekarang gitu ya. Ya kan biar gitu kan ya ininya. Kenapa lu selalu menghindar dari skandal atau emang gampang aja? Skandal nggak mendekati dirimu? Skandal naon atuh? Enggak Ya lah. naon atuh? Enggak ah. Buat apa? Buat apa tuh skandal? Jadi maksudnya nggak rame itu apa gitu? Ya nggak rame aja. Dari segi kerjaan aja udah rame, semua dikerjain. Oh iya benar. Itu dari kecil udah dikerjain semua macem-macem. Mm-mm. Infotainment udah lumayan rame dengan suaramu. Oh. Penyiar 10 tahun, rame tuh radio. Oh. Mm-mm. Sekarang? Aktor. Oh, terus? Terus apa ya? Nggak ramenya tuh gimana nggak ramenya gitu? Rame sih, kemarin rumahku mau kebakaran loh. Nggak serius. Rame kan? Serius. Rame nggak? Itu serem loh. Serem loh. Bener. Beneran? Hah terus? Beneran, jadi kabel di dekat meterannya tuh aku sore-sore. Korslet. Jadi kan sore-sore itu kan kerjaan gue tuh masukin bebek. Ya kan aku punya bebek 2. Kerjaan aku masukin bebek, masukin kucing-kucing. Sore-sore tuh. Loh, Mereka berteman sih bebek sama kucing? Nggak ribut gitu? enggak dong, dia nggak berteman, beda area. Terus aku sore-sore tuh, ini bau asap dari mana ya gitu? Bau asap dari mana ya? Apa orang belakang gitu lagi bakar sampah? Hah, dari situ. Hah, ternyata di situ kabelnya. Udah berasap tau teh, serem banget tau. Tuh rame. Rame ya, rame banget kan? Parah. Terus gimana? Terus kan berbekal pengalaman aku kerja di kapal pesiar kan, betapa harus menghadapi keadaan seperti itu seperti apa. Nggak boleh dong kalau kelistrikan pakai air kan, gitu kan. Kan pegawai aku kan udah pulang hari sore, gue telepon lagi, sini lo, ada kebakaran gitu kan, gue bilang. Timpuk-timpukin lah pakai tepung, ya kan? Oh gitu. Ininya apa P3K-nya. Kalau Oh gitu. Ya sebenarnya kalau tepungnya tepung kimia yang dimiliki oleh para pemadam kebakaran mungkin beda ya. Ini kan adanya di dapur Ini tepung terigu. yang ada oke terus? Itu kan tepung terigu, ya kan? Kan takut ya. Kalau walaupun udah diturunin meterannya kan takutnya terjadi apa-apa gitu kalau pakai air. Ya telepon ke PLN kan, iya cepetan ya Pak, gini, cepet Pak, udah berasap Pak. Aku videoin kan, nggak lama, iya api. Oh udah, terus? Aku tuh sampai akhirnya terpaksa siram aja bu, katanya gitu. Udah gitu kan udah ya, terus habis itu nunggu bapaknya lah singkatnya ya. Siram? Udah akhirnya siram tuh kabel yang berapi itu. Terus aku tuh duduk terpekur. Terpekur itu terpekur tuh kayak sampai gini. Betapa bersyukur kejadiannya jam segini gitu. Jam berapa? Sore kayak jam 5 jam 6 gitu. Kalau kejadiannya pas udah tidur kan jauh dari kamar itu. Kalau bukan pas aku. Iya betul. Dan sendiri di rumah itu sendiri. Sama nyokap. Apa enggak gue jadi sate gitu? Apa enggak udah? Kamu nggak ada di sini di podcast aku. Bersyukur ya. Ya kan. Betul. Itu sih posisinya lebih dekat ke kamar nyokap sih. Jadi kebayang maksud aku sampai terpukul tuh. Tuhan tuh ngelindungin macam-macam caranya gitu loh. Iya betul. Maksud aku mungkin kalau kayak suka kita lihat di TV gitu kebakaran di rumah padat penduduk gitu, kan mungkin kayak gitu kejadiannya ya, cuma dari kecil blur. Udah berapi serem banget tau. Sumpah maksudnya bersyukurnya tuh kayak bengongnya lama banget, aku jongkok nungguin bapak PLN tuh bengong, aku jongkok. Ini kalau kejadiannya pas sudah malam tidur. Nggak tahu, iya. Nggak ada yang tahu. Ibu umur? 75.
Kan maksudnya berarti kan wah entahlah apa yang terjadi kalau Tuhan Iya. bukan perlindungan Tuhan gitu. Kalau boleh tanya, kenapa memilih untuk tinggal bersama ibu, kucing, bebek, Anjing jangan lupa. anjing? Kalau boleh tanya, tapi tidak dengan pasangan atau karena nggak punya, nggak ada. itu emang memilih untuk marriage free, child free. Kalau orang child free kan berarti kan Harus. paling enggak kan berarti harus merit dulu dong. Belum tentu. Belum tentu. Oh iya juga Belum sih. tentu. Enggak, maksudnya kan ketika seseorang bilang, "Ih, gue child free." Oh iya belum tentu juga ya, gimana orangnya aja ya. Kan sekarang kan ada yang pasangan nggak mau, tapi gue pengen punya anak. Oh iya benar. You can freeze the eggs apa, Oh, iya, bank iya. sperma banyak apa gitu. Memilih aja sih. Kenapa tapi hidup kalau itu boleh penuh tahu? pilihan. Emang pilihan, emang nggak ini atau ada orang kan kadang-kadang gue trauma gini. Pernah pacaran tapi apa gitu? Kalau trauma sih enggak ya. Ya patah hati dia pertama soalnya karena nggak masuk NHI. Orang lain patah hati pertama karena apa gitu? Ini patah hati pertama karena betul. Hah? Betul. Betul. Oke. Jadi memilih itu karena kalau boleh tahu pengen tahu aja. Ya, life is a choice. Choice. Kan nggak semua orang pilihan hidupnya sama kan. Mm-mm. Kalau kenapa lu memilih begitu? Kalau yang paling gampangnya mungkin ya udah itu pilihan gue sih, kenapa sih kan gitu ya maksudnya. Walaupun kalau di umur aku teman-teman sekolah aku ada loh yang udah punya cucu, wah aku kaget, wow keren banget loh, udah bercucu parah, gue bilang gitu. Kayaknya hidup lebih simpel jadinya nggak sih? Menurut gue ya nggak teh? Nggak tahu ya? Tapi sering nggak ketemu di saudara atau apa yang kadang-kadang kita punya tante, om yang di acara keluarga, kok kamu nggak gini, kok kamu nggak itu? How do you answer gitu? Mungkin banyak kan yang memilih untuk gitu juga kan, yang wah nggak mau ini nggak mau, tapi mungkin diteror dengan gini. Kamu jawabnya gimana kok gitu? Atau diemin aja at this point? Gini ya. Kalau nanya gitu coba misalnya nanya. Ugly, oke kan keluarga ya. Kamu itu udah umur berapa sih, udah sukses, kok masih sendirian aja? Mau makan? mau satu atau mau tante ambilin? Langsung Takut tantenya. Langsung aku masukkan karakter yang paling jahat yang pernah aku dapatkan, yaitu menjadi Ibu Asih, seorang setan. Langsung aku masukkan Bu Asih, masuk Bu Asih. Coba. Nggak usah ngomong. Udah. Mau gitu? Enggak. Jawabnya. Enggak. Kebetulan nggak pernah terjadi. Oh oke dong. Jadinya karena ya. kan biasanya kayak gitu-gitu kan di keluarga di apa gitu kan gitu. Iya mungkin di keluarga orang. Di keluarga ya kan? aku kebetulan enggak. Bersyukur dong. Karena bersyukur lagi ya. Enggak, karena pilihan itu memang penting dalam hidup dong. Kita masih punya pilihan kan? Iya. Boleh gitu loh. Karena menurut aku ya, ke anak dulu ya. Aku kan banyak adopsi binatang-binatang. Bukannya ada berapa? Anjingnya sekarang ada 11. Kucingnya nggak tahu berapa, deh nggak ngitung. Ya pokoknya kalau nemu kecil kasihan di jalan, mau pulang gitu. Artinya maksud aku gini, contoh aja dari binatang gitu ya. Kita misalnya ada yang memang sih mereka ada yang datang ke aku sendiri, satu sih yang datang ke rumah gitu. Itu berarti udah Tuhan yang kirim ya. Ada yang memang aku misalnya lihat di Instagram, ih kasihan banget, aku ambil. Nah, by the time aku merasa ngambil itu, anak itu, kan itu udah tanggung jawab full tuh berarti. Artinya betapa lagi membawa seorang anak manusia buat aku nih ya, pandangan aku ke dunia ini. Kan itu kan tanggung jawab yang ngajak ke dunia ini dong, gitu. Artinya kan betapa bukan punya anak bukan hanya sekedar memberi sandang pangan papan toh gitu. Sangat-sangat complicated untuk kita menge-raise dari bayi ini sampai menjadi orang yang manusia yang kita, sementara aku sendiri aja sebagai manusianya aja merasa
belum istilahnya belum segitu benarnya jadi manusia gitu. Gimana lagi harus bertanggung jawab dengan membawa lagi satu manusia baru yang gue sih nggak tahu ya, gue diajak doang ke sini kan gitu. Nanti gitu maksud aku gitu. Ya kok pacaran pernah? Oh, pacaran pernah. Cuman emang nggak kepengen aja gitu. Iya dulu sih zaman dulu ya iya pengen aja. Nah, sebelum tua ya. Nggak maksud sebelum tua sih ya pengen aja menikah gitu. Pernah ada di posisi pengen menikah juga ya pernah pasti gitu. Tapi ya cuma gue umur segini udah nyaman, udah nyaman, yang dicari kenyamanan itu kan. Mau sendiri mau sama orang kok udah nyaman sendiri ya udah. Gitu. Itu karena buat aku tuh tanggung jawab sangat berat untuk membawa manusia baru ke dunia ini. Apa betul tuh? Sih. Mau dikasih sepatu ya gue? Aku mau kasih manusia. Dalamnya bayi. Kita lihat foto ya. Bercerita lewat foto. Ini gede ya boxnya. Gue kira spetes. Apa ini? Oh diambil sama aku. Kamu yang mana? Kasih lihat. Ngambil di Instagram gue ya. Ini nih. Mana sih Kak? Ini gue. Ini kamu? Iya kan nih. Umur? SMP ya, Pramuka. Umur Jakarta nih ya? Iya di Jakarta. Umur berapa tuh? 12, 13. Ini Ita, ini Ira, ini Monik, ini Mela udah di Amerika, ini Desi Mangga karena kita dulu kalau ada cowok ganteng bilang ada mangga. Oh, manis. Desi yang menciptakan Desi Mangga dari zaman SMP dia diajarin ibunya kalau tiap pagi pakai es batu. Kulitnya bagus deh. Ya, masih SMP apalagi ya. Masih bagus. Sekarang kan juga lagi ngetren kan. Dia dari dulu. Dari zaman SMP dia tiap pagi begitu yang diajarin emaknya. Keren lo Desi. Ini masih ketemu nggak sama semuanya? Enggak. Ita udah di Singapura. Ira di mana, Ra? Monik di Jakarta kayaknya gitu. Enggak reuni ini bestie dong. Bestie. Dulu. Iya dulu sih gitulah. Ini dia kayak bapak-bapak sendiri ya. Dese bapak-bapak di antara ibu-ibu ya. Enggak. Masa kecilmu menyenangkan? Enggak. Enggak. Serius? Menyenangkan. Enggak ada bully-bully? Enggak lah. Atau kamu ngebully? Enggak. Ada mimpi-mimpi, keinginan jadi penyanyi cilik? Oh iya benar dong. Pengen dong jadi penyanyi cilik. Terus kenapa? Ya udah tua, gimana mau jadi penyanyi cilik gue? Ya dulu. Kenapa nggak pursue? Ya karena nggak ada jalurnya. Ya lu anak kecil sembarang ngomong tulis cita-cita penyanyi rock gitu ya kan. Lihat dulu Nicky Astria keren kan gitu ya. Suaranya. Betul. Oke, ini. Dirimu yang mana ya? Mana? Oh ini. Ngeliatnya sama ya, Iya dong. Ini bukan sih. Pokoknya cari yang jidatnya paling luas lah, pasti itu gue. Ini nih. Ini kapan? Ini extravaganza. Ini kan extravaganza. Berarti 2007 lah ini. Ini gimana sih bisa ikut extravaganza dulu? Ikut audisi. Itu dari mana tuh jalurnya tuh? Nyokap yang ngasih tahu. Tuh, oke. Nyokap yang ngasih tahu. Aku lagi kerja di Bali. Terus itu udah audisi. Jadi humas waktu itu yang Humas Resto bukan? Iya, jadi PR. Terus kata nyokap, itu ada audisi tuh. Siapa tahu kamu bisa jadi kayak Ami gitu. Oh, belum mata kali maksudnya ya. Gitu. Terus ya udah aku dari situ aku minta izin bosku, aku audisi lah. Disuruh ngapain audisi pertama itu? Aku ikut di Semarang ya, karena aku punya teman, aku ajakin juga yuk kita audisi yuk gitu. Cuman temanku namanya si Ebi, sampai sekarang masih kontakan. Jadinya nggak lulus gitu, dia yang lolos aku. Disuruh ini
waktu itu aku bikin kayak sketsaan gitu. Jadi aku bikin jadi multi karakter, jadi gitu. Jadi kayak ada juri bayangannya dulu, terus lanjut lagi ke berikutnya. Ada ini yang lolos namanya ini ya gitu. Terus kita disaring lagi. Extravaganza dulu baru siaran atau? Iya, Extravaganza adalah titik pertama kali aku masuk dunia showbiz. Langsung melejit loh dari situ. Ya kan? Masa melejit? Iya dong, kan siaran. Oh terus iya. yang lainnya. Puji Tuhan, iya. Titik tolaknya di Extravaganza. Apa enaknya jadi artis dan tidak enaknya? Enaknya pakai nanya lagi kan, ibu duluan jadi artis daripada saya pakai nanya lagi masih. Iya kan kita mungkin nggak sama. Aku enaknya pas dibayar. Nah itu ibu ganangan tahu banget Sama. itu. Lah sama banget Duit. Lah iyalah apalagi sih Terus? ibu. Lah masa iya kata bukan, duit mah enak. Ke restoran selalu dapat meja. Mendapatkan privilege ya gitu. Selalu di spotlight. Semua orang pengen tahu kehidupanmu. Ada nggak? Aku juga kan bukan yang begitu. Maksudnya artis tuh apa sih sama dengannya artis public figure? Jangan maksudnya kan aku kan bukan selebritis. Aku mah aktor. Artis kan seniman artinya. Iya sih seniman, tapi kan di sini kan agak rancu ya antara seniman sama seleb gitu. I'm not a celeb. I don't consider myself celeb yang tadi bilang semua orang pengen tahu, enggak juga kali gitu. Enggak pengen tahu. Emberan. Nggak enaknya mungkin nggak sampai ke situ lah, nggak enaknya. Nggak ada yang terlalu aku gimanain nggak enaknya gitu. Tapi kalau siap nggak kalau suatu hari spotlightnya hilang gitu? Ya harus siap dong, masa nggak siap? Lagian spotlightnya juga mana, biasa-biasa aja juga. Ya kan dia main film apa kan itu dong, spotlight dong. Iya, gue nungguin lagi. Apa? Ini kamu. Iya. Dapet aja di IG gue ini ya. Iya, ini aku. Terus cerita apa? Ini disuruh cerita apa? Oh, ini adalah besti aku. Sekarang. Enggak sekarang, dari zaman purba sih ini. Ini kalau ini tadi SMP, ini dari teman SMIP. Aku kan dulu SMIP, bukan SMA. Ini si TJ, ini si Yusi, ini si Airin, ini si Medi, ini si Nike. Ini ya dia lagi orangnya. Ini zaman kita zaman sekolah. Sekarang masih ada grupnya. Cuman ya mereka sibuk dengan ya namanya udah pada berkeluarga, jadinya ya sibuk semua kita masing-masing suka ngomong-ngomong doang. Ngomong-ngomong doang, ketemuan yuk. Tapi ini pernah terjadi sih ketemuan ini pas sudah pada tua. Yang lain udah sibuk. Ya ini udah termasuk agak sekarang sini, beberapa tahun yang lalu lah. Lu tuh introvert atau extrovert sih sebetulnya? Karena banyak sekali seleb atau seniman yang kita lihat di layar kaca, tapi ternyata aslinya kayak aku sebetulnya aslinya nggak terlalu suka banyak keluar, lebih sepi sendiri gitu. Gue banget. Serius? Iyalah. Introvert. Parah. Jadi paling bahagia di saat di rumah aja sama 11 anjing. Iya. Jadi kalau waktu zaman COVID ya, kayak zaman COVID itu kan kayak orang tuh rungsing gitu ya. Nggak bisa. Happy. Aku nggak merasakan itu. Karena dulu sebelum COVID itu kan ada yang namanya SARS, tahu nggak SARS? Iya, tahu. SARS tuh. Flu burung. Iya kan? Flu babi. Itu babi ya? Babi apa burung? Ya pokoknya SARS itulah. Belum lahir ya. Burung kebabi-babian mungkin. Kayak apa dibentuknya? Nah itu kan aku pas lagi kerja di kapal itu teh. Jadi semacam ya kalau namanya lockdown ya semacam lockdown juga di kapal. Terisolasi banget dong. Iya, karena kan itu kan sumbernya di Hong Kong. Betul. I was in Hong Kong at that time. Wah, gitu. Terus kerja di kapal pesiar Hong Kong itu. Jadi
namanya lockdown ya udah aku pernah rasakan di situ, dan betapa orang tuh pada rungsing ya kan, rungsing nggak bisa keluar sama sekali, pada menggila, beneran pada menggila gitu. Tapi aku mah enggak gitu, aku enggak aja gitu, karena emang in my solitude, in my element banget gitu ya. gitu. Jadi aku kalau ditanya introvert apa extrovert, aku introvert. Tapi orang suka nggak percaya, gimana lu kan, Ya karena kan lu kan rame pelawak, iya betul. ya lucu ya Cije. Ya kan itu lagi kerja coy, ya kan? Orang lagi kerja, masa disuruh MC gue dokem, digeplak ntar sama kliennya. Gak ada duit kita. Lah kata untuk kan suka gitu kan, kalau di belakang di backstage, Mbak Cije yang lucu ya. Itu gimana sih, Aku beban nggak bisa. Yang rame ya. nggak gitu, kan gitu kan. Terus kalau gue dokem, kan nggak jadi dibayar, nggak dibayar gitu. Tapi kan orang ngeliatnya kan, wah TJ rame, seru, apa yang bikin kamu sedih atau nangis? Kayak aku tuh sekarang kalau ngelihat anak kecil diapain atau hewan diapain pasti nangis gitu. Iyalah pasti sama. Yang bikin seorang TJ bisa. Iya gitu. Kalau ada urusannya sama binatang, sama anak kecil gitu. Karena buat aku orang yang individu yang ngapa-ngapain binatang sama anak kecil, parah sih lo gitu. Kayak lo mentang-mentang nggak bisa ngelawan ya. Helpless. Iya, mentang-mentang nggak bisa bersuara, nggak bisa melawan, lu begitu ya gitu. Jadi ya itu kadang kalau ngeliat ini aja, yang itu pernah aku ngeliat itu sampai nangis nggak berhenti tahu nggak? Teh pernah lihat nggak yang itu teh? Yang ada kebakaran teh di mana gitu ya? Terus tuh gue ngomongnya udah mewek, yang ada bebek untuk mati terbakar gini, tapi telurnya masih ada deh pokoknya kebakaran hutan di mana gitu. Jadi mamah bebeknya tuh gini udah gosong, terus tapi telurnya masih utuh. Sedih amat sih. Iya kayak gitu-gitu, menangis kalau kayak gitu-gitu maksudnya. Betapa dia sebagai ibu dia ngelindungin telur-telurnya, dia sampai mati gosong, posisinya udah masih kayak gini, tahu gitu kayak gitu. Kalau gue sedihnya. Kamu sama mama deket ya? Dekat banget. Anak keberapa sih? Ketiga. Jadi yang deket sama mama sekarang cuma kamu. Seperti apa sosok mama itu? Ya hebat lah, sosok yang hebat. Dari Was she a single mom? Enggak. Tapi papa udah dane. udah meninggal. Jadi mama sendiri dari kapan? 2000 berapa ya? Udah tua juga sih meninggalnya. Bapak bokap gue. Udah enggak lama sih. Jadi udah tua juga. Jadi sekarang hari-hari sama mama ngapain? Sering perginya bareng mama? Enggak, sama nyokapku juga nggak suka kemana-mana, orang yang sukanya di rumah aja. Jadinya ya emang sukanya di rumah aja gitu. Ya kan, gimana sih? Ya macet juga Jakarta, mau kemana kita? Iya kan gitu. Kalau sekarang sih masakin gitu. Iya, masak gitu. Cuman repot ya kalau mamaku kan meat lover banget. Terus kan ya kan tahu sendiri kan kalau sudah usia kita jangan nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Sukanya banget roti banget. Terus ternyata ada diabetes. Jadi kan roti nggak boleh, kan susah ya. Terus kan kalau kata kalau teman aku yang nyokap begitu juga, iya bete dia dilarang-larang katanya gitu ya kan. Ya itu sih maksudnya susah, bukannya nggak mau ngasih, cuman kan nanti jadi gimana ya gitu kan. Terus si anjing-anjing ini dari kapan? Apanya? Mulai rescue? Dari 2015 kali ya. Awalnya gimana? Awalnya banget. Emang pecinta binatang dari kecil? Kecil dulu punya anjing, cuman terus kan seperjalanan hidup nggak punya lagi. Terus ya mungkin rasa
rasa itu masih ada gitu ya. Dulu aku pernah gini loh, pernah waktu sekolah ya kan, dulu sekolah aku kan SMP 49 namanya. Dia kan banjir tuh, suka banjir. Hai, 49 masih banjir nggak kamu? Mudah-mudahan nggak ya, dulu zaman aku sekolah di sana banjir. Terus ada anak kucing kecil gitu deh, aku bawa pulang, kirain kan namanya kucing kebanjiran gitu ya, aku bawa pulang. Besokannya dicariin, katanya ada yang punya, kata gitu. Lah kata gua, aduh suruh bayarin, katanya kucing hutan, kata gitu. 25.000, gue inget banget. Ya dibayarin sama nyokap kan. Terus kucingnya almarhum juga, orang udah ya aku tolongin udah dari sakit. got banjir gitu. Jadi mungkin rasa-rasa itu masih ada sehingga membuat aku pas udah tua, udah punya rumah sendiri, bangkit lagi rasa itu untuk menolong-nolong kucing-kucing, anjing-anjing gitu. Kalau Anjing dari shelter atau awalnya yang banget, peliharaan? yang pertama anjing aku pertama banget aku lihat di Instagram aja, aku lihat di Instagram, nggak kenal sama orangnya, aku kontak gitu. Udah almarhum tapi anjingnya, maksudnya si yang di kopinya. rescue itu. Dia masih segini dulu, masih bayi. Dia bukan bilang rescue juga enggak kali ya, karena dia cuma sekedar ini ada yang mau nggak gitu. Gitu, cenah. Dari situ bertambah. Iya, bertambah. Aku baca ada yang bisik atau apa, kamu pernah kelelep tenggelam waktu kecil Oh iya. di hotel. Iya, kok tahu sih? Aku mau ucapin terima kasih sama om itu. Cerita dulu, kelelep itu gimana? Lagi berenang aja sendiri atau? Enggak, sama bokap, sama nyokap. Terus sama bokapnya lagi meleng kali ya. Ya kan itu suka terjadi toh. Itu gue kelelep. Bokap lagi Di situ-situ juga. Kamu sendiri? Enggak, di situ-situ juga. Terus? Cuman mungkin lagi meleng. Ya nggak tahu lah, aku nggak ngeh lagi ngapain. Yang nyelamatin? Ya ini ya orang. Si om, ada om-om, bapak-bapak. Iya. Aku mau makasih sama om itu. Umur berapa? Waktu itu. Maybe I was 5. Mau makasih. Di mana? Itu ke situ. Tuh, hai om. Om siapa nggak tahu. Om, kalau om inget, dulu ada anak kecil di Savoy Homan, om lagi kelelep. Mungkin 85, 86, nggak tahu lah, lupa om. Lagi berenang kelelep. Makasih banyak ya om. Oh, itu anak kecil itu aku om. Kalau om nggak selamatin mungkin aku nggak di sini, nggak ketemu Teh Zara. Ya om terima kasih banyak ya om udah nolongin aku waktu kelelep itu. Om nggak tahu siapa namanya, tapi om pasti Tuhan yang kirim buat nolongin aku. Ya om, terima kasih banyak ya om. From the bottom of my heart. Mungkin mama aku, papa aku nggak sempet makasih sama om. Aku yang makasih sama om ya om. Mudah-mudahan om sehat-sehat dimanapun om berada. Itu aku anak kecilnya itu om, sekarang udah tua. Makasih ya om. Gitu om. Dah om. Aku nangis. Kamu tuh sensitif banget. Makasih. Sensitif. Iyalah, kalau nggak kan aku metong. Kasih tahu sama om itu. Tadi cerita Api juga udah mau mewek. Cerita Bebek mewek. Ember. Si om? Iya. Omnya masih hidup nggak ya? Nggak tahu deh, berarti kalau omnya itu. Ya mudah-mudahan kalau om masih hidup, walaupun om nggak tahu saya, ya nyampe lah dari jiwaku ke jiwamu ya om. Makasih ya om. Jangan-jangan kamu nonton berita apa? Mewek. Apa? Nonton berita untuk lihat film gampang. Enggak gitu. Aku kalau ini kalau enggak, kecuali tentang binatang gitu. Kalau lagi nggak mau, gue blok dulu otak gue, nggak mau. Terus gue nggak mau lihat Instagram gitu. Ntar dulu gue lagi nggak pengen gitu. Pernah nggak lagi sedih, terus kerja mesti hai itu gimana tuh? Pernah lah. Enggak sih, kebetulan nggak lagi hai. Iya, mesti rame gitu. Oh iya pernah, ya just be professional aja lah. Gue pernah waktu dulu
asisten gue meninggal tabrakan. Terus besokannya gue harus nge-MC gitu. Pernah tuh kayak gitu. Pernah mau berangkat banget nge-MC. Itu kucing waktu itu termasuk one of my kesayangan gitu. Mejret sama tukang grabnya yang lagi jemput. Udah mau berangkat banget nge-MC gitu. Pernah juga kayak gitu. Jadi kalau pertanyaan pernah nggak ngalamin gitu, ya pernah ngalamin, pasti Tete juga pernah kan. Itu maksudnya gimana? Harus sudah di depan kamera, ya kan harus. Aku suka cancel. Oh gitu, ya mau gimana cancel? Udah tinggal berangkat, orang gue udah make up teh, masuk cancel. Iya. Aku awal-awal ngelihat begitu tuh betapa harus profesionalnya orang yang kerja kayak kita gini tuh. Waktu lihat Teh Firni pertama kali lihat begitu, betapa tadi tahu di belakang tuh nggak enak badan banget gitu. Udah bindeng gitu, udah nggak enak badan banget. Tapi pas take teh langsung kayak nggak ada apa-apa gitu ya. Wow gitu. Hebat. Kata gue. Iya, maksud aku teh gitu. Aku susah kayak gitu. Iya gitu, maksudnya kalau pernah nggak pernah banget lah, pasti semua orang pasti pernah sama orang yang kerjanya kayak kita gitu kan. Tapi terlepas dari kerjaan, ini pertanyaan terakhir, gimana seorang TJ Ruth mengatasi kesedihan atau keterpurukan dalam hidup? Gimana kamu bisa bangkit? Siapa yang bikin kamu kuat? Bukan siapanya sih, tapi lebih sekarang pun masih dalam proses untuk detachment. Itu susah, detachment itu. Ya karena kan detachment itulah sumber dari semua kesedihan, keterpurukan gitu. Pun kalau misalnya merasa terpuruk, merasa sedih, mungkin di usia yang sekarang biar berlalu, rasain dulu. Entah butuh berapa hari, karena semua orang kan kapasitasnya beda-beda. Tapi jangan biarkan itu mengontrol kita gitu kan. Apapun itu kan. Mungkin aku mah A aja udah sedih, mungkin Teteh merasa A mah gitu aja sedih kan. Kita nggak bisa ukur orang, pasti beda-beda. Tapi artinya gimana caranya bangkit? Ya rasain dulu sedihnya, jangan Tepis, jangan ditepis, jangan don't run from denial, nggak boleh. Don't deny. Kalau emang rasanya sakit ya ya rasain dulu. Oh gini ya sakit ya. Oh gini. Katanya kan ajak duduk sakitnya gitu, ajak ngobrol. Oh iya Kit, ya oke Kit. Udah ya, mau berapa lama nih, jangan lama-lama nih kan gitu. Itu kan susah ya. Itu pun aku setua ini pun masih baru masih terus belajar gitu, betapa all those painful thing that happen to us in our life itu kadang kita malah justru bukannya mau diajak dirasa-rasain, tapi malah di suppress biar nggak kerasa. Ya gimana mau sembuh kalau nggak dirasain dulu kan gitu. Yang ada nanti one day keluar muncul meledak error lu ntar gitu. Yang bikin kamu kuat apa sih, atau siapa? Ada nggak? Ya nyokap lah, karena ya memang sih nggak ada yang minta kita dilahirin kan. Tapi kan kalau nggak ada nyokap kita nggak lahir. Tapi kan nggak tahu ya, gue diajak doang nih gitu kan. Sedekat-dekatnya sama nyokap, ada nggak hal yang belum pernah kamu sampein, pengen banget kamu sampein? Ada, maksudnya enggak ada lah. Nyokap udah tahu gue lah, tahu semuanya. Sering ngomong heart to heart apa gitu seringnya? Ya tapi kadang kita sebagai anak juga nggak bisa segitunya juga sih kadang ya, karena kita kan tahu batasan-batasan yang mana nanti. Kalau gue ngomong ini salah lagi, gitu loh, kayak gitunya sih. Jadi kadang ada yang dijaga, ada yang enggak, walaupun deket heart to heart ya, tapi kita yang tahu kapasitas nyokap kita sama kitanya. Takutnya ntar kalau gue ngomong gini salah tangkap lagi gitu. Thank you TJ obrolan kita. Aku seneng deh ngeliat kamu ngobrol, karena kamu itu apa ya, peka atau sensitif sama hal-hal yang gaib ya, hal-hal gaib. sama hal-hal yang bertelur. Bebek tadi. Thank you so much. Thank you, Teh. Thank you. Sukses selalu untukmu. You too. Aku pengen kamu menulis sesuatu.
Nulis apa? Nulis untuk semua makhluk hidup yang pernah merasa kehilangan apa yang engkau sampaikan yang bisa menguatkan mereka. Bulak. Thank you, makasih. Teteh. Makasih semua, kita ketemu di CLBK berikutnya.